Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok komunikasi antar pribadi dari kelompok 2 akan menjelaskan PowerPoint sebagai berikut. Nama-nama kelompok dari komunikasi antar pribadi kelompok 2 yaitu Rika Dewi N dengan NIM 182 010 300 163, Agne Bella Ismaya dengan NIM 182 010 300 170, Rasma Dwi Wulandari dengan NIM 182 010 300 189, Valerina Stasia dengan NIM 182 010 300 205, Dita Nur Wahyuning Tias dengan NIM 182 010 300 207, Fitria Hani M dengan NIM 182 010 300 211, dan yang terakhir ada Jawahira Agnes V dengan NIM 182 010 300 225. Pengertian komunikasi antar pribadi menurut Agus M. Harjana. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan dapat menanggapi secara langsung. Menurut Jürgen Reis dan Gregory Bateson, komunikasi antar pribadi ditandai oleh adanya tindakan pengungkapan oleh seseorang pengamatan secara sadar ataupun tidak terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain dan kemudian melakukan kembali bahwa tindakan yang pertama sudah diamati oleh pihak lain. Yang kedua ada komponen-komponen komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada sumber atau komunikator, kedua encoding, pesan, saluran atau media, penerima atau komunikan, yang keenam decoding, yang ketujuh respon, yang kedelapan gangguan, dan yang terakhir konteks komunikasi. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Yang pertama, menurut Kurman dan De Vito, 1. Keterbukaan, sikap menanggapi informasi dengan hati gembira saat berinteraksi dalam hubungan antar pribadi. Kedua, empati, situasi di mana komunikan turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. C. Dukungan, situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. D. Rasa positif, perasaan positif dalam diri turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Yang E. Kesetaraan, pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Menurut Departemen Pendidikan Kebudayaan dalam Sugio 2005-24 adanya partisipasi dalam arus komunikasi. B. Terjadinya dialog antar individu bukan monolog. C. Adanya interaksi selama terjadinya komunikasi. D. Adanya ikatan psikolog yang melibatkan kedua belah pihak. Adapun sifat-sifat dari komunikasi antar pribadi, 7 sifat yang menunjukkan bahwa suatu komunikasi antar dua orang merupakan komunikasi antar pribadi, yakni A. Melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan nonverbal. B. Melibatkan pernyataan atau ungkapan yang spontan. C. Tidak statis melainkan dinamis. D. Melibatkan umpan balik pribadi, hubungan interaksi dan koherensi, atau pernyataan yang satu harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya. E. Dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. F. Merupakan suatu kegiatan dan tindakan. Dan yang G. Melibatkan di dalamnya bidang persuasif. Fungsi komunikasi antar pribadi. Fungsi utama komunikasi adalah mengendalikan lingkungan guna memperoleh imbalan-imbalan tertentu berupa fisik, ekonomi, dan sosial.
Keberhasilan yang relatif dalam pengendalian lingkungan melalui komunikasi menambah kemungkinan menjadi bahagia, kehidupan pribadi yang produktif. Berikut merupakan fungsi komunikasi antar pribadi. Yang pertama, membentuk identitas diri. Yang kedua, memahami diri dan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan hubungan interpersonal. Yang keempat, menyesuaikan diri. Yang kelima, mendeteksi kebohongan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan komunikasi suportif. Dan yang ketujuh, pengendalian melalui penyelesaian konflik. Proses komunikasi antar pribadi. Proses komunikasi ialah langkah-langkah yang menggambarkan terjadinya kegiatan komunikasi. Secara sederhana, proses komunikasi digambarkan sebagai proses yang menghubungkan pengirim dengan penerima pesan. Proses tersebut terdiri dari 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, keinginan berkomunikasi. Yang kedua, encoding oleh komunikator. Yang ketiga, pengiriman pesan. Yang keempat, decoding oleh komunikan. Yang kelima, umpan balik. Macam-macam bentuk komunikasi antar pribadi. Yang pertama dialog, yang kedua sharing, yang ketiga wawancara, yang keempat konseling. Yang terakhir, pesan komunikasi antar pribadi. Terjadinya sebuah proses komunikasi, pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator dapat berupa pesan verbal, yakni dengan menggunakan kata-kata atau ucapan. Sedangkan pesan nonverbal, yakni dengan kata-kata, dengan tanpa kata-kata atau bahasa tubuh, isyarat, dan simbol. Pesan yang dikemas secara verbal disebut komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi yang pesannya dikemas secara nonverbal disebut komunikasi nonverbal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.